warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Juwita dari Keuangan dan Perbankan. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang yayasan. Terlebih dahulu, kita akan mengenal lebih dalam apa itu yang dimaksud dengan yayasan. Nah, kita akan membahas tentang yayasan itu apa. Pengertian dari yayasan itu ialah sebuah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang tidak beranggota. Kekayaan dan jalannya kegiatan yayasan dilakukan seluruh oleh pengurus. Ada juga pengertian yayasan menurut beberapa ahli, yaitu satu dari subjekti. Yayasan adalah badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal. Nah, yang kedua itu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yaitu yayasan menurut adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Nah, yang selanjutnya itu adalah ada tujuan yayasan. Yang pertama itu agar tercapai tujuan tertentu pada bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang. Dan yang kedua itu, yayasan harus mempunyai sifat sosial, agama, dan kemanusiaan yang tercantum di pasal 3 ayat 2 Undang-Undang. Yang ketiga, maksud dan tujuan yayasan harus tercantum pada anggaran dasar yayasan yang tercantum di pasal 14 ayat 2. Nah, terus ada lagi yang disebut dengan syarat-syarat mendirikan yayasan. Ada beberapa syarat-syarat untuk mendirikan sebuah yayasan, yaitu yang pertama, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan cara memisahkan harta kekayaan pendiriannya menjadi kekayaan awal yayasan tersebut. Yang kedua, mendirikan yayasan harus dilakukan dengan melalui akta notaris dan dibuat memakai bahasa Indonesia. Selanjutnya, struktur organisasi yang ada di yayasan tersusun atas pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Selanjutnya, yayasan bisa didirikan menurut dari surat wasiat. Yayasan bisa mendapatkan status badan hukum jika setelah akta pendirian yayasan sudah disahkan oleh materi atau pejabat yang sudah ditunjuk. Dan yang terakhir, yayasan tidak dapat memakai nama yang sudah dipakai secara sah oleh yayasan lain, dan yayasan tidak boleh membentang ketertiban umum yang disesuaikan. Ada beberapa contoh yayasan, yaitu panti jombo, yayasan anak cacat, yayasan panti asuhan, yayasan rehabilitas, yayasan panti sosial. Ada juga yang disebut dengan pengurus yayasan. Pengurus yayasan itu adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan berdasarkan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Yayasan. Pengurus yayasan merupakan orang perseorangan yang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum. Nah, itulah penjelasan saya dan pemahaman saya tentang sebuah yayasan. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.